Halo, ketemu lagi dan saya Ngurah dari Pintar Saham. Tempat kamu mendapatkan insight tentang investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bakal bahas saham CPO, yaitu LSIP, London Sumatera Indonesia. Langsung aja. Pertama, kita pengen lihat harga sahamnya dulu. Jadi kalau ngelihat dari year to date, LSIP sudah turun 2,96% pada saat video ini dibuat. Dan one year-nya itu sudah turun 28%. Five years-nya turun 15,81%. Lumayan banget sebenarnya. Jadi ceritanya ya kalau kita 5 tahun di LSIP nggak bakal kemana-mana, malah udah turun. Tapi kalau kita compare sebenarnya kok emang sejelek itu nggak sih saham-saham CPO kinerjanya? Kalau saya coba compare dengan harga dari crude palm oil futures, di sini terlihat, ya, kalau kamu perhatiin yang orange ini adalah crude palm oil-nya. Ya, nah seperti ini. Oke, sebenarnya dia ada ini ya kayak pattern ya. Jadi kalau dia turun dan sebagainya dia bakal sama. Gue jangan pakai nah ini dia. Kalau kamu perhatiin eh, harga CPO naik, harga saham LCP naik, turun ikutan turun, naik juga naik. Polanya mirip banget sama kayak saham batubara ya. Jadi kalau batubara naik, harga saham batubara ya juga naik, sesimpel itu. Nah, cuman sayangnya tiket CPO naik drastis di tahun 2022 kemarin, 2021, 2022. Sayangnya harga LSIP-nya malah nggak kemana-mana. Dan ketika turun, ya udah drop lagi. Nah, itu sayangnya ya, jadi kayak kurangnya dari situ. Padahal kalau kita cek kinerja, sebenarnya LSIP ini, kalau kamu perhatiin dari profitnya tiap tahun, dari tahun 2018 sampai 2022, dia konsisten tumbuh terus. Di sini bisa terlihat ya, dropnya di 2019. Aset juga selalu tumbuh signifikan, modal juga tumbuh. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kepemilikan ya, nah ini dia. Jadi LSIP ini bagian dari grupnya Indofood atau grup Salim. Ada Indofood, ada Indofood Agri Resource, SSIMP. Nah ini agak agak kemana-mana ya, udah dipegang ini juga megang ikut, Indofoodnya megang yang ini. Nah, tapi publiknya 40% pemegang saham dari LSIP based on 2022, akhir tahun 2022. Kalau kita lihat di kuartal 1 2023, sebenarnya revenue-nya atau pendapatannya udah bertumbuh dibanding tahun lalu, lumayan. Nah, teman yang gede juga adalah beban pokok penjualan. Jadi ini yang memberatkan, yang membuat laba bersihnya kuartal 1 drop dibanding dengan tahun lalu. Sekali lagi kita pengen cek nih beban pokok penjualnya kok bisa naik drastis. Jadi kita tinggal Ctrl F aja beban pokok penjualan. Nah, jadi nanti ketahuan detailnya atau rinciannya seperti ini. Jadi yang membuat dia tumbuh apa bebannya naik banget adalah yang ini nih, barang jadi di posisi pada awal tahun itu 2 kali lipat dibanding 3 bulan di tahun 2022. Itu jadi ini penyebabnya. Oke, nextnya bagaimana prospek si LSIP sendiri? Kalau kita lihat dari sisi produksi, sebenarnya produksi kalau saya dapat data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, eh, kan sebenarnya produksi di tahun 2002 itu sebesar 46,73 juta ton, yang sebenarnya menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya. Dengan target produksinya, oke, nah ini produksi kelapa sawit, jadi sepertinya emang sudah flat ya dari 2019 ke 2020. Tapi kalau kita lihat proyeksi di harga sawit versi beberapa yang saya dapatkan di sini dari websitenya investasi.kontan.co.id, itu range-nya kira-kira di sini. Harganya 3.200 sampai 3.500 per tahun. Tapi kalau kita coba lihat di trading ekonomi, di forecast-nya mereka memang terlihat akan sulit naik kembali ke 4.000 ya, seperti itu. Tapi ya namanya forecast bisa aja akan ada perubahan yang ekstrim misalnya atau suatu hal yang luar biasa. Apalagi ada namanya El Nino di tahun 2023 ini yang sudah diprediksi. Saya coba ngambil penelitian dampak El Nino di tahun 2015 dari Nuzul Hijri Darlan. Nah, dari situ kesimpulannya adalah ketika ada El Nino di 2015, maka
produktivitas itu bakal menurun mencapai 60%. Tapi ya memang ini kan penelitiannya di Sumatera bagian selatan. Nah, LSIP sendiri juga ada ya kalau nggak salah di situ. Oke, based on hal tersebut, saya melihat, oke, coba kita lihat price earning-nya dulu. Kalau lihat LSIP, based on Stockbit misalnya, dari sini kan dia targetin EPS-nya bakal turun dengan target price di 1098, sedangkan di Simply Worth It juga menargetkannya drop banget ya dibanding tahun sebelumnya. Cuman kalau kita lihat proyeksi, misalnya asumsinya tumbuh 5% aja, price earning di angka 7,5, maka harga 1196. Kalau misalnya dia nggak tumbuh ya, misalnya dia belum laba bersihnya tahun ini, maka 1082. Ya. Tapi asumsinya kan laba bersih turun 5%. Sedangkan dari sisi price book value sendiri, hampir mirip ya dengan average growth 5, PBV di angka 0,71, maka harga di 1195. Bagaimana jika tidak tumbuh ya, seperti tadi misalnya minus 5 dia jadi, maka 1081 juga. Seperti itu. Oke, LSIP ini sebenarnya jadi gimana dong proyeksinya dan sebagainya. Nah, kalau lihat dari proyeksi kan sepertinya ada pesimis kalau udah saham-saham CPO. Cuman saya lihat kalau kita lihat ownership-nya di sini terlihat ya ada banyak juga aset manajemen besar seperti Vanguard, BlackRock. Bener nggak sih gue? Ya udah. Vanguard, BlackRock, dan Dimensional dan sebagainya, ada Manulife Asset Management dan sebagainya. Artinya dia menarik di mata aset manajemen besar. Cuman ya memang secara valuasi, misalnya kita compare dengan peers-nya ya, dengan sesama CPO, itu ada DSNG, BC, dan ini emang dia salah satu yang paling murah di angka 8 price earning-nya saat ini, dan average-nya di 11,8. Tapi kalau kita ngomongin industrinya, jauh banget juga, industrinya di angka 17,9, sedangkan RSK masih di 8. Fair price earning ratio yang oke, versi simple itu di angka 9,7, sedangkan tadi kan menganggapnya 7,5 ya. Cukup 7,5 aja di area 1082. Jadi misalnya ini kita naikin jadi angka 9. Nah, ini ya 9 ya. Berarti 1200 seperti itu. Oke. Nah, jadi sebenarnya LSIP kesimpulannya bagaimana? Ini saham kinerja oke, bertumbuh dan sebagainya, cuman ya itu dia, prospek ke depannya masih belum 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 terlihat. Sangat tergantung banget dengan harga CPO. Itu aja dari saya. Thank you banget. Semoga memberikan insight buat kamu. Jangan lupa like dan subscribe. Sehat dan cuan selalu.